Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tintin Sulistianingsih dengan NIM 20016400119, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Hari ini, Rabu 18 November 2020, pukul 10 WIB, saya akan melaksanakan video pembelajaran melalui daring pada siswa kelas 11 SMK Muhammadiyah 3 Klaten Tengah. Berikut adalah bukti formulir pendaftaran ujian kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Sekar untuk memimpin doa. Doa dimulai. Selesai. Oke, alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ibu akan presensi, ya. Sudah Ibu kirimkan di Google Classroom presensi untuk pertemuan hari ini. Silakan mengisi kelas, kemudian nama dan nomor absen. Jangan lupa ya. Ya. Ya, Bu. Hari ini kita masih pembelajaran daring, ya, jarak jauh dengan menggunakan Google Meet. Meskipun demikian, kita harus tetap semangat dalam menghadapi ini. Jadi kalian tetap harus belajar dari rumah, mengerjakan tugas, mempelajari materi. Jadi jangan patah semangat. Untuk pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa? Ada yang masih ingat? Yang kalian ketahui tentang pembahasan kemarin apa? Manfaat ceramah. Oke, manfaat ceramah. Kemudian jenis informasi aktual, bagian penting ceramah, struktur ceramah, kemudian kebahasaan ceramah. Hari ini kita akan belajar apa? Yaitu tentang cerita pendek. Ya, cerita pendek itu kalian biasanya taunya adalah cerpen. Di sini ada yang pernah membaca cerpen tidak? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Lala, pernah membaca cerpen apa, Mbak? Cerpen Robohnya Surau Kamis karya A.A. Nafis. Oh iya, bagus ya, berarti sudah pernah membaca cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Kalau kalian belum pernah baca, silakan lihat buku paket juga ada, itu ada cerpennya Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Ya, silakan. KD pada kali ini yaitu KD 3.8 mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Kemudian 4.8 itu mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Ya, jadi hari ini kita mempelajari KD itu. Tujuan pembelajarannya apa? Siswa dapat menentukan 5 informasi tentang nilai kehidupan dalam cerita pendek dengan cermat. Kemudian siswa dapat menyimpulkan satu nilai kehidupan dalam cerita pendek yang dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menyusun satu ringkasan nilai kehidupan cerita pendek dengan teliti. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat mepresentasikan 3 nilai kehidupan
dalam teks cerita pendek secara runtut. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian, manfaat mempelajari cerita pendek itu apa? Jadi, diharapkan setelah kalian mempelajari KD ini, kalian dapat menemukan nilai apa yang terkandung dalam cerita pendek. Kemudian, jika nilai itu positif, maka kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita. Nah, jika nilai tersebut negatif, maka kita dapat menghindarinya. Oh, jangan sampai melakukan seperti itu. Selanjutnya, selain itu, mungkin kedepannya kalian dapat menjadi penulis cerpen. Misalnya, kan di sini ada yang sudah hobi menulis, ya. Jadi kalian bisa mengembangkannya. Besok ketika kalian sudah lulus atau mungkin dari sekarang ketika kalian menjadi penulis cerpen, itu bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan, dikirimkan ya di koran, di perlombaan seperti itu. Kemudian tujuannya tadi sudah, kemudian manfaat sudah. Selanjutnya adalah Bu Guru sudah mengirimkan cerita pendek di Google Classroom ya. Silahkan diamati baik-baik. Yang jelas dibaca ya. Kemudian kalian pahami itu yang sudah Ibu kirimkan itu adalah contoh dari cerita pendek. Setelah kalian membaca, kalian akan paham, oh cerita pendek itu seperti ini ya contohnya. Begitu ya. Bisa saya lanjutkan? Bisa. Oke, saya lanjutkan. Kalian sudah buka Google Classroom ya? Sudah? Sudah. Sudah membaca cerita pendeknya? Sudah. Ada yang tahu judulnya apa? Corona membunuh manusia, bukan kemanusiaan. Iya, benar sekali. Corona membunuh manusia, bukan kemanusiaan. Itu adalah contoh cerpen. Nanti silakan kalian pahami, kemudian dilanjutkan nanti ya. Kemudian untuk cerita pendek atau cerpen, ada yang tahu itu apa? Apa itu? Saya, Bu. Oh iya. Siapa ini? Poppy, Mbak Poppy. Bu. Silakan Mbak Poppy. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengalaman akhir dari permasalahan yang dialami tokoh. Pada umumnya, cerpen hanya kan satu permasalahan yang dialami oleh satu tokoh. Selain itu, cerpen hanya terdiri tidak lebih 10.000 kata. Oke, bagus sekali, benar sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Poppy. Dia sudah ternyata ngajari sebelumnya. Cerita pendek itu adalah seperti ini, Bu. Biar jadi kalau besok Google Meet dia sudah paham. Bagus ya. Benar sekali yang dikatakan Mbak Poppy, sudah jelas. Jadi lebih singkatnya, cerita pendek atau cerpen adalah cerita yang menurut wujud fisiknya, fisik berarti dapat dilihat ya, itu berbentuk pendek. Itu secara fisik. Kemudian apa lagi cirinya? Nah, cerpen itu dapat dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam. Ya, 30 menit. Selanjutnya, jumlah katanya itu sekitar 500 sampai 5.000 kata. Biasanya kurang dari 10.000 kata. Cerpen sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Ya, karena tadi ya 10 sampai 30 menit. Cerita pendek juga umumnya bertema sederhana. Tidak seperti novel. Kemudian jumlah tokohnya terbatas. Jumlah tokohnya terbatas berarti tidak banyak.
Jalan ceritanya sederhana dan latarnya meliputi ruang lingkup yang terbatas. Jadi latarnya itu misalnya di sekolah, oh berarti nanti hanya sekitar lingkungan sekolah, di rumah, paling tambahannya di jalan, seperti itu. Selanjutnya tadi ciri-ciri cerpen sudah ya, terdiri dari kurang dari 10.000 kata, selesai dibaca dengan sekali duduk, bersifat fiktif, hanya mempunyai satu alur saja, alurnya tunggal. Jadi kalau maju ya maju, mundur gitu ya. Kemudian isi dari cerita berasal dari kehidupan sehari-hari, biasanya itu kontekstual sifatnya ya. Kemudian penggunaan kata yang mudah dipahami oleh pembaca, kata-katanya itu biasanya yang digunakan dalam sehari-hari. Kemudian bentuk tulisannya itu singkat, lebih pendek dari novel. Penokohan dalam cerita pendek sangat sederhana. Penokohan itu adalah watak, mengangkat beberapa peristiwa saja dalam hidup. Kesan dan pesan yang ditinggalkan sangatlah mendalam, sehingga si pembaca ikut merasakan isi dari cerita pendek tersebut. Itu adalah ciri dari ada contoh cerita pendek. Ada Robohnya Surau Kami, A.A. Nafis, karya A.A. Nafis. Nah, itu adalah termasuk cerpen lama. Ya, cerpen lama. Kemudian yang di tengah ini adalah contoh cerpen yang ya diunggah misalnya di media elektronik, di internet. Ya, misalnya kadang juga melalui perlombaan. Jadi memang itu melalui internet. Beda lagi kalau yang di sebelah kanan itu juga bentuknya buku seperti yang sebelah kiri, begitu. Selanjutnya, fungsi cerpen. Yang pertama, menulis cerpen akan membantu menemukan siapa diri kita. Biasanya adalah bisa menyalurkan emosi ya. Menulis cerpen akan membantu menumbuhkan rasa percaya diri. Kemudian, dapat mengenal pendapat diri sendiri yang ada dalam tulisan. Menjadi seorang yang selalu maju, menulis cerpen akan membantu meningkatkan kreativitas dan ilmu pengetahuan, dapat berbagi pengalaman dengan orang lain, apa yang kita rasakan. Selanjutnya, nilai-nilai dalam cerpen. Ada yang tahu nilai-nilai dalam cerpen itu apa saja? Nilai religius, ya. nilai sosial, Ya. Nilai Murah. Ya, terus nilai Sudah. ekonomi, apalagi? Sosial budaya. Oke. Nilai-nilai dalam cerpen. Ada yang namanya nilai moral. Ada nilai sosial, ada nilai religius, nilai budaya, nilai pendidikan atau edukatif, nilai politik, nilai patriotik, dan ada nilai ekonomi. Ya, ada 8 di sini. Nilai yang pertama yaitu nilai moral. Nilai moral itu adalah nilai dalam cerpen yang berhubungan dengan perangai, budi pekerti, atau tingkah laku manusia terhadap sesamanya. Biasanya nilai ini dapat diketahui melalui deskripsi tokoh, hubungan antar tokoh, dialog, dan lain-lain. Nah, berikut ini adalah contoh kutipan nilai moral. Ya. Itu adalah contoh kutipan nilai moral. Awalnya aku mau berteman dengan siapa saja, namun setelah mengetahui kelebihanku, aku mulai memilih teman yang bisa dekat denganku. Apalagi dengan otakku yang pandai, semakin banyak teman yang menyukaiku. Itu adalah kutipan cerpen Penyesalanku karya Dian Indria A. Pada kutipan cerpen di atas itu mengandung nilai moral yang dapat diambil apa? Yaitu aku berotak pandai dan hanya ingin berteman dari golongan menengah ke atas, menggambarkan kesombongan yang merupakan sifat buruk. Kemudian selanjutnya ada yang kedua adalah nilai sosial. Apa itu nilai sosial? Nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan masalah sosial
dan hubungan manusia dengan masyarakat. Nah, contohnya itu. Nilai sosialnya itu adalah perilaku sopan santun dua penumpang laki-laki yang memberikan tempat duduknya kepada Lail dan ibunya yang baru masuk. Kemudian Lail dan ibunya mengucapkan terima kasih, yang menggambarkan bahwa Lail dan ibunya menghargai sopan santun kedua lelaki-laki itu. Yang ketiga yaitu nilai religius. Nilai religius adalah nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan kepercayaan atau ajaran agama tertentu. Situ ada contoh kutipan nilai religius atau bersifat keagamaan. Ya, nilai religiusnya adalah jilbab yang merupakan penutup aurat yang dipakai perempuan muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai ke dada. Nah, nilai budaya, ada yang tahu nilai budaya itu apa? Nilai yang berhubungan dengan kebudayaan. Oke, nilai yang berhubungan dengan kebudayaan. Baik sekali. Mbak siapa tadi ya? Sekar. Mbak Sekar. Oke, nilai budaya. Nilai yang berhubungan dengan adat istiadat, kebudayaan, serta kebiasaan suatu masyarakat. Itu adalah nilai budaya. Contohnya ada di situ. Ya, nilai budaya tersebut adalah tari jaipong yang merupakan tarian tradisional atau kebudayaan khas Jawa Barat. Selanjutnya, nilai pendidikan. Pendidikan. Apa itu nilai pendidikan? Ada yang tahu? Nilai yang berhubungan dengan pengubahan tingkah laku dari baik ke buruk atau juga bisa berhubungan dengan suatu hal yang mempunyai latar belakang pengajaran. Ya, nilai pendidikan adalah nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan pengubahan tingkah laku dari baik ke dari buruk ke baik harusnya ya. Nah, kemudian di situ adalah contohnya. Nah, nilainya adalah ayah Lintang memutuskan untuk mendidik anak lelaki tertuanya Lintang agar tidak menjadi seperti dirinya, agar kelak dapat mengubah nasib keluarganya. Nilai politik, yaitu nilai dalam cerpen yang berhubungan dengan usaha warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, proses pelaksanaan kebijakan di masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai tingkat dalam negara. Nah, itu adalah contoh kutipan nilai politik. Ya, bisa dibaca sendiri. Nah, nilai politiknya apa? Money politik yang merupakan suatu bentuk pemberian uang terhadap seseorang agar dapat memengaruhi orang tersebut untuk memilihnya pada saat pemilu. Ya. Nilai patriotik. Nah, ini siapa yang tahu nilai patriotik? Patriotik. Ada kata patriot di situ. Apa itu nilai patriotik? Nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan jiwa kepahlawanan atau suatu perjuangan. Ya, bagus sekali. Mbak siapa? Mbak Rima. Oke, Mbak Rima. Nilai patriotik adalah nilai dalam cerpen yang berhubungan dengan kepahlawanan atau suatu perjuangan. Nah, itu adalah contoh kutipan nilai patriotik. Nilai patriotik tersebut adalah antusiasme anak-anak kecil dalam menunjukkan dukungannya bagi tim nasional Indonesia. Selanjutnya yang terakhir adalah nilai ekonomi. Kalau ada kata ekonomi pasti berhubungan dengan kondisi keuangan. Baik sekali. Selanjutnya di situ adalah contohnya. Di situ ada nilai ekonomi yang dapat diambil yaitu melarat yang merupakan kondisi dalam perekonomian di mana tidak memiliki harta alias sengsara. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya, Mbak siapa? Mbak Popi. Silakan Mbak Popi, mau bertanya apa? Bu, apakah di novel itu
Di cerpen itu apakah ada nilai-nilainya? Oke. Novel ya, di novel itu juga ada nilai-nilai itu ya, gitu ya? Oke. Apakah novel itu juga ada nilai-nilai? Cerpen dan novel itu mempunyai nilai-nilai yang dapat diambil untuk kehidupan, ya, nilai-nilainya. Jadi, apakah sama nilai-nilainya? Iya, jadi novel ketika nanti kalian mempelajari novel juga ada nilai-nilai kehidupan seperti cerpen. Nanti ada 8 ya, nanti ada nilai religius, ada nilai moral, nilai kebudayaan, dan seterusnya aja. Jadi antara novel dengan cerpen itu nilai-nilainya sama. Begitu. Paham Mbak Popi? Paham, Bu. Oke. Ada pertanyaan lain? Tidak. Tidak. Jika tidak ada pertanyaan, sekian untuk materinya ya. Jadi silakan kalian melanjutkan dengan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu kirimkan. Kemudian kalian diskusikan dengan teman-teman di Google Classroom selama 15 menit. Selanjutnya, kita kembali di Google Meet ini dengan alamat yang sama untuk kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ada pertanyaan sebelum lanjut ke diskusi? Jika tidak ada, selamat berdiskusi. Silahkan kalian lihat ya di kelas. Nah, jadi silakan kalian lihat di situ sudah Ibu kirimkan untuk kalian berdiskusi. Caranya bagaimana? Kalian lihat cerpen yang sudah Ibu kirimkan, kemudian mengerjakan LKPD tentunya ya. Mengerjakan LKPD, kemudian kalian tuangkan di dalam kolom komentar nanti, saling berdiskusi di kolom komentar ya. Ada pertanyaan? Sebelum ke diskusi nanti Ibu Guru akan melihat siapa saja yang sudah aktif di dalam diskusi ini. Ada pertanyaan? Ya, tidak. Tidak ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, silakan kalian ke forum diskusi Google Classroom. Silakan. Baik, di sini sudah Ibu cek, sudah aktif di diskusi. Bagus sekali ini. Untuk yang lain silakan menyusul untuk bisa aktif di diskusi Google Classroom. Setelah tadi kalian sudah berdiskusi di Google Classroom, sekarang di Google Meet ini saatnya kalian membuktikan dengan mepresentasikan dan saling menanggapi hasil diskusi. Silakan, siapa yang akan memulai? Saya, Oh ya, Mbak Husna, silakan. Ya Bu, saya mau mempresentasikan hasil saya tentang cerpen tadi yang dikirim di Google Classroom. Nilai ekonomi. Dalam kutipan tersebut, Pak Tumin pergi bekerja untuk mencari nafkah anak dan istrinya. Mengandung nilai budaya. Kutipan orang yang dulu dari atau daerah diwajibkan melapor bahkan berujung larangan masuk. Mengandung nilai sosial. Diketahui bahwa ibu warung membagikan dagangannya kepada Pak Tumin. Itu menunjukkan bahwa ibu warung memiliki jiwa sosial yang tinggi terhadap sesamanya. Itu Bu. Oh ya, cukup ya? Cukup untuk Mbak Husna? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Saya Bu. Oh ya, silakan. Sekar. Mbak Sekar, silakan.
Saya mau menambahkan untuk punyanya Mbak Husna Ya. yang cuplikan nomor 4 Ya. itu mengandung nilai moral. Alasannya karena Pak Tumin memiliki truk tidak memakan dagangannya untuk sekedar memuaskan dirinya sendiri. Artinya Pak Tumin tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi juga masih memikirkan keluarganya. Yang 5 itu mengandung nilai agama. Alasannya tersebut merenungkan jiwa dan hati nuranimu. Temukan dia di saat yang engkau hanya sendiri bersamanya. Dapat diartikan sebagai berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Itu saja Bu tambahan dari saya. Oh iya, cukup. Tepuk tangan dulu ya untuk Mbak. Siapa tadi ya? Mbak Husna sama Mbak Sekar. Oke. Bagus sekali, bagus. Anaknya Bu Guru pinter-pinter. Sekarang siapa lagi yang mau presentasi? Siapa? Bu. Mbak Rima, silahkan. Silahkan Mbak Rima. Saya akan mempresentasikan hasil dari cerpen yang telah saya baca tadi. Ya. Yang pertama, ekonomi. Di dalam kutipan tersebut, Pak Tumin dan keluarganya kesulitan mencari uang atau mencari nafkah karena pandemi COVID-19. Yang kedua, sosial. Ibu warung yang memberikan Pak Tumin gorengan untuk dimakan dengan ikhlas. Yang ketiga, agama. Karena dengan adanya virus ini, kesombongan manusia menunduk dan ingin memperbaiki dirinya. Sudah, Bu. Sudah? Oke, tepuk tangan dulu untuk Mbak Rima. Oke, tepuk tangan dulu. Bagus sekali. Lebih lengkap ya. Oke. Setelah tadi kalian sudah berdiskusi kemudian mempresentasikan, sekarang saatnya kalian menyimpulkan dari hasil diskusi tadi. Siapa yang berani untuk menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Mbak Dina. Hari ini yaitu yang nomor 1. Pada kutipan tersebut terdapat nilai ekonomi yang diambil, yaitu sifat Pak Tumin yang bekerja keras menjajakan cilok dagangannya. Ya. Pada kutipan tersebut terdapat nilai sosial yang diambil. Nilai sosial tersebut digambarkan dengan peraturan di desa yang membuat warga heran. Ya. Pada kutipan tersebut terdapat nilai sosial yang diambil. Nilai sosial tersebut digambarkan oleh perilaku pemilik warung yang memahami dan merasa iba terhadap Pak Tumin. Pada kutipan tersebut terdapat nilai ekonomi yang diambil, yaitu Pak Tumin yang menginginkan gorengan, padahal ia bisa memakan dagangannya. Pikir bahwa ciloknya bisa ditukar dengan uang. Ya. Sudah? Sudah, Bu. Jadi tadi simpulan dari Mbak Dina sudah bagus sekali. Tadi kalian sudah menemukan di situ ada nilai sosial, kemudian ada nilai ekonomi ya, berhubungan dengan keuangan, sosial berhubungan dengan orang lain, dengan masyarakat. Kemudian ada nilai sebenarnya religius ya. Jadi tentang di nomor 5 ya, di soal nomor 5 itu ada nilai religius, yaitu sebenarnya menggunakan kata dia. Nah, dia itu yang dimaksud adalah Tuhan, ya, Allah, ya, seperti itu. Bagus sekali, itu adalah simpulan dari kalian sendiri. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Itu. Baik.
jika tidak ada pertanyaan, jadi silahkan setelah ini kalian menyusun ringkasan cerpen yang sudah Ibu berikan tadi, ya. Dari yang diambil ringkasannya itu diambil dari nilai-nilai kehidupan tersebut. Ya, kemudian tugas dikirimkan melalui Google Classroom. Seperti itu. Selanjutnya, setelah ini berakhir, kalian silakan mengerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu kirimkan. Ya, dengan cara mengisi nama, kemudian kelasnya apa, kemudian tinggal nomor absen, kemudian klik jawabannya apa. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk rencana tindak lanjutnya hari ini? Tidak ada? Tidak. Sebelum pembelajaran hari ini berakhir, Ibu Guru ingin menanyakan pada kalian tentang kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran hari ini. Siapa yang berani? Saya, Bu. Oh ya, silahkan. Mbak Risa. Pelajaran kali ini menyenangkan, Bu. Saya menjadi paham apa itu cerpen dan nilai-nilainya karena Bu Guru memberikan contoh dengan jelas, dan dari diskusi hari ini saya menjadi lebih paham karena saya langsung membahas dengan teman. Sinyal. Oh iya, kesulitannya karena apa? Hal yang sulit apa, Mbak Risa? Ada, semua sudah jelas. Oke, hanya sinyal ya, Mbak ya? Ya. Iya, ini semua terkendala sinyal ya sepertinya. Baik. Jika sudah tidak ada pertanyaan, maka Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.